Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Para jemaah sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan larangan berbuat nista ketika berselisih. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seringkali ketika kita terjadi perdebatan atau perselisihan, maka kita kemungkinan kita ingin mengungguli agar kita berada di atas angin gitu ya, mengungguli lawan bicara kita, lawan debat kita, maka kadangkala kita mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya, apakah itu umpatan, apakah itu celaan, dan kadangkala yang lebih parahnya sampai apa? Yang kita katakan itu kita menyimpangkan kebenaran begitu, ya. Artinya ketika kita menyampaikan argumentasi atau dalil, ya, kita simpangkan maknanya sehingga yang seharusnya benar menjadi keliru, ya. Kemungkinan lawan bicara kita benar, kita yang keliru karena karena gengsi, ya, sehingga kita terus mempertahankan pendapat kita sedangkan pendapat kita itu keliru, ya, karena gengsi mungkin, ya, karena takut ditinggalkan pengikutnya misalnya, ya. Maka yang seperti ini masuk dalam larangan, ya, larangan berkaitan dengan perbuat nista ketika berselisih. Artinya kita sportif saja, ketika kita keliru ya kita katakan ya udah saya salah, dan kita rujuk kepada kebenarannya. Dan bukan malah mempertahankan apa yang keliru dari pendapat kita, dan itu banyak sekali terjadi jemaah sekalian, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ada 4 perkara, ya, yang barang siapa yang ada pada dirinya maka dia benar seorang munafik. Tapi jika hanya ada salah satunya, berarti uh, ada perilaku munafik dalam dirinya, ya, hingga ia meninggalkannya. Di antaranya apa kata Nabi SAW, apa? Wa idza khasama fajaro, yaitu apa? Ketika dia berselisih, dia berbuat nista, ya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, ya, hendaknya kita memperhatikan bahwasanya ini penyakit ini, ya, berbuat nista ketika berselisih ini bisa saja menyerang setiap orang di antara kita begitu. Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran. Karena sejatinya kebenaran itu memang pahit. Kebenaran itu memang pahit. Makanya setiap orang itu kadang-kala sulit menerima kebenaran karena kemungkinan sudah terlanjur meyakini atau kemungkinan sudah disampaikan kepada para jamaahnya, kepada para pengikutnya. Sehingga gengsi dong begitu kalau kita mau klarifikasi, gengsi kalau kita mau mengakui kesalahan atau kekalahan kita. Dan itu banyak terjadi bagi orang yang namanya sudah besar begitu, ya. Nah, maka hendaknya orang-orang yang seperti ini hendaknya kembali belajar berkaitan dengan adab-adab, berkaitan dengan dalam masalah berselisih, baik itu dasar-dasarnya dan adab-adabnya. Adapun dalam masalah khilaf, ya, yang mutabar tentunya, ya, tentu kita berlapang dada. Masalahnya ini kadangkala ya dia berbeda sendiri dalam berpendapat, dan ketika diingatkan dia tetap mempertahankan pendapatnya meskipun keliru, dan tidak ada pendapat ulama terdahulu yang muktabar yang bisa mendukung argumentasinya, ya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan fujur, ya, dalam hadis ini adalah apa? Ketika dia berbicara, ya, maka dia keluar dari kebenaran dengan sengaja. Artinya apa? Yang dia sampaikan itu, ya, yang benar menjadi keliru, atau sebaliknya yang keliru menjadi benar. Artinya dia menyimpangkan kebenaran, begitu, ya. Yang seharusnya benar dia simpangkan sehingga menjadi keliru. Yang keliru, ya, dia buat seolah-olah itu benar, dan ini yang akan membawakannya kepada dusta. Oleh karena itu kita ingatkan kepada para dai, ya,
Kita ingatkan juga kepada para ustadz agar amanah dalam menyampaikan ilmu, amanah dalam menyampaikan ilmu. Jangan sampai yang disampaikan itu tidak pernah dicek akan kebenarannya. Karena seorang muslim itu harus kritis ya di dalam setiap informasi yang ia dapatkan, jangan sampai tidak dicek kembali, tidak ditinjau ulang. Sehingga ternyata yang kita dapatkan itu keliru, kemudian kita sebarkan, orang amalkan, maka kita kena akan keburukan itu. Kita terkena juga cipratan kotorannya, kita terkena juga begitu. Ya. Maka disebutkan dalam hadis, ya, inna abghadar rijali ilallahil aladul khasim. Ya, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah penantang yang paling keras. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sudah tahu salah, ngotot. Ya, sudah tahu salah, ngotot. Udah itu, yang argumentasinya itu penuh dengan kedustaan, syubhat. Ya, karena mungkin dia mempunyai kosakata yang banyak, ya, dia mempunyai kemampuan bersilat lidah, baik dalam masalah apa, semua problem dia mampu bersilat lidah. Ya, dan justru kemampuannya itu dia gunakan untuk mempertahankan pendapatnya yang batil itu, untuk mempertahankan keyakinannya yang batil, ya. Dan dia menampilkan yang batil itu seolah-olah itu benar, seolah-olah itu hak, ya. Padahal tindakan seperti ini menunjukkan akan tidak amanahnya dia di dalam menyampaikan ilmu. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya di antara penjelasan, ya, al-bayan itu ada sihir, ada apa namanya, bisa membawa daya daya tarik. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka ketika seseorang itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan celakanya itu ia gunakan untuk menggiring manusia pada keburukan atau untuk mempertahankan pendapatnya yang keliru itu, ya, atau untuk menyelamatkan dirinya dari apa namanya, dari kekeliruan seolah-olah dirinya benar padahal keliru, maka hakikatnya dia tidak amanah dan tidak ilmiah di dalam menyampaikan ilmu yang ia miliki, ya. Para jemaah yang kenali Allah Subhanahu wa taala, maka yang seorang yang seperti ini, ya, ketika dia berselisih, ya, berbuat nista, seolah-olah dia yang merasa terzolimi, dia yang merasa dihakimi, ya. Padahal hakikatnya dia pemain utama, tapi seolah-olah apa namanya, orang yang meluruskan itu menjadi pelaku, ya. Dan itu banyak sekali, ya. Banyak yang lempar batu sembunyi tangan. Orang berusaha meluruskan kekeliruan yang ia sampaikan, justru kemudian ia serang balik. Ia gunakan kekuatan-kekuatan untuk menyerang balik orang yang berusaha mengingatkan dan meluruskan akan kekeliruannya itu. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan orang yang seperti ini. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 da.